kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikan ku bejana-Mu, jadikan ku bejana-Mu, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Ku bersyukur Tuhan,
Shalom saudara-saudara sekalian, apa kabar? Nah, kita sudah 5 kali beribadah, nggak ketemu secara fisik ya. Secara online saja kita ketemu. Itu disebabkan karena virus corona, saudara. Biarlah saya mendoakan saudara-saudara semuanya dipagari oleh Tuhan dengan kuasa darah Yesus, serta dipagari dengan sinar kemuliaan Allah, sehingga saudara semua tidak ada celah yang bisa dimasukin oleh coronavirus. Nah, saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, kami boleh beribadah pagi hari ini. Bapa, kami mau beribadah dengan kekuatan Roh Kudus. Dengan Roh Kudus yang memberikan kami pewahyuan itu, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara, pada Jumat yang lalu, Pastor Bungsu telah membahas mengenai kematian Tuhan Yesus. Dan pada minggu lalu adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, pada waktu kematian Tuhan Yesus terjadi pertukaran ilahi di kayu salib. Kita ditebus oleh darah Yesus sehingga kita menjadi kudus. Kita disembuhkan oleh darah Yesus. Kita dibenarkan oleh darah Yesus. Artinya kita memperoleh segala-galanya. Dan pada waktu kebangkitan Tuhan Yesus, kita mengalaminya. Karena kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, maka itu adalah sia-sia saja. Kita tidak akan mengalami hal itu semuanya. Tetapi kenyataannya bahwa Yesus bangkit. Karena Yesus bangkit, maka kita mengalami segala-galanya. Haleluya. Nah, saudara, dengan kita mengalami segala-galanya, kita nggak perlu takut seharusnya. Tetapi kenapa kita bisa takut? Misalnya gini, teman saya, dia lagi jalan, naik mobil, tahu-tahu dia merasa kok badannya panas. Lehernya kok sakit, menelan, dan badannya sakit, merentak semuanya. Dia pikir, waduh, corona nih kali ini. Lalu dia jalan terus sampai di kantornya, itu ada alat untuk mengukur suhu tubuh. Dan setiap masuk kantor, dia mesti diukur suhu tubuhnya. Dan waktu diukur suhu tubuhnya, ternyata suhu tubuhnya 36,1. Ya, berarti normal dong. Dan seketika itu juga gejala-gejala itu hilang. Luar biasa. Haleluya. Nah, Ibu Novita beberapa minggu yang lalu khotbah, Ibu Novita saksikan waktu itu Ibu Novita kena flu. Lalu lehernya sakit. Wah, Ibu Novita ketakutan. Ini jangan-jangan corona. Tapi puji Tuhan, ternyata itu tidak apa-apa. Kenapa kita bisa takut? Saya juga takut waktu pertama-tama dengar berita itu. Wah, jangan-jangan ini corona. Kita bisa takut, saudara, karena itu disebut psikosomatis corona. Jadi, psikosomatis itu adalah penyakit yang disebabkan kejiwaan. Kejiwaan yang menimbulkan gejala-gejala pada tubuh. Saudara, saya mendapat data yang terambil dari, saya coba bacakan di saudara ya, yang terambil dari www.worldometers.info. Kematian karena corona itu 21 ribuan. Ini datanya dari tanggal 1 Januari sampai dengan 25 Maret. Ya sudah ketinggalan sedikit ya, nggak apa-apa. Dan mati karena flu itu 113 ribu. Kalau malaria itu 228 ribu. Bunuh diri 249 ribu. HIV 330 ribu. Rokok 1.160.000. Mati karena kanker 1.900.000. Mati karena kelaparan 2.382. Dan mati karena aborsi 9.900.000, hampir 10 juta. Saudara melihat bahwa kematian yang karena rokok, karena apa, orang nggak takut apa segala, tapi kematiannya lebih tinggi daripada corona. Nah saudara,
bagaimana kita menghilangkan rasa khawatir kita itu? Pastor Kenneth Hagin pernah berkata, kalau burung liwat di kepala kita, itu disebut HAB. Kita nggak bisa apa-apa. HAB itu hak asasi binatang. Tapi kalau burung bersarang di kepala kita dan membuat kita menjadi kelabakan, kita bisa gebrak itu burung, kita usir itu burung. Nah, itu namanya HAM, hak asasi manusia. Nah, jadi kita harus menghilangkan rasa takut itu. Bagaimana saudara menghilangkan rasa takut itu? Coba kita lihat firman Tuhan. Di surat Yohanes yang ketiga, ayat 1, pasal 1, ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saudara, arti daripada firman ini ialah semoga jiwa kita menjadi baik, sama seperti keadaan kita baik dan tubuh kita juga sehat. Jadi kalau jiwa kita sehat, maka semuanya menjadi baik. Tubuh kita menjadi sehat. Haleluya, saudara-saudara. Kita harus membuat jiwa kita sehat. Bagaimana jiwa kita itu supaya menjadi sehat? Karena di jiwa itu ada pikiran, ada kehendak, ada emosi, ada kepribadian. Jiwa saudara harus diselaraskan dengan roh saudara. Nah, bagaimana cara kita menyelaraskan jiwa kita dengan roh kita? Kita lihat satu firman Tuhan. Dalam Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Oh, saudara bilang, ini mah firman untuk anak-anak sekolah minggu. Jangan dulu saudara, sabar dulu. Karena firman Allah ini untuk kita semuanya. Nggak ada sekolah minggu, nggak ada orang tua dan sebagainya. Jadi untuk kita semua. Firman berkata, hati yang gembira adalah obat. Dan semangat yang patah atau keputusasaan, apa segala itu mengeringkan tulang. Saudara mau percaya nggak dengan firman ini? Kenapa firman ini dikatakan begitu oleh Tuhan? Karena Tuhan itu sudah membentuk satu daya tahan tubuh yang tinggi. Sudah membentuk satu kekebalan tubuh yang disebut endorfin. Endorfin ini ialah meningkatkan atau kekebalan tubuh yang saudara miliki di dalam tubuh saudara. Kapan endorfin ini terjadi? Endorfin ini terjadi kalau saudara gembira, saudara tertawa, dan tidur saudara cukup. Saudara tidurnya cukup. Jadi antara jam 10, jam 11, bangun jam 5, jam 6, atau jam setengah 7 lah misalnya gitu. Maka endorfin ini menjadi tinggi. Dan kekebalan tubuh saudara menjadi besar. Haleluya. Itu Tuhan berikan kepada kita. Nah, kenapa itu menjadi faktor yang penting? Karena kita melihat jiwa kita itu menjadi baik apabila kita tertawa, apabila kita bersenang-senang dan sebagainya. Saudara mungkin berkata, bagaimana saya bisa bersenang-senang dalam keadaan yang seperti ini? Saudara harus sadar bahwa bersenang-senang, bergembira itu adalah di dalam Tuhan. Bukan karena keadaan saudara yang membuat saudara bersenang-senang, tetapi di dalam Tuhan. Saudara, saya ingin memberikan contoh. Ada seorang yang bernama Horatius Spafford. Dia adalah pengusaha real estate dan pengacara. Dan tiba-tiba anaknya meninggal, anak lakinya meninggal. Waduh, bukan main hatinya ya saudara ya. Dan kemudian dia menyuruh istrinya ke Eropa, pergi membawa anak perempuannya 4 orang. Dia karena ada urusan, dia tidak bisa bersama-sama dan dia akan menyusul. Tiba-tiba kapal yang ditumpangi istrinya itu bertabrakan dengan satu kapal besar dan orang mati, banyak yang mati, termasuk 4 anaknya mati.
luar biasa penderitaannya. Derita demi derita, derita terus. Waduh, dia mengalami satu hal yang nggak bisa dia pikirkan hal itu terjadi. Kenapa, saudara? Tapi di dalam perjalanannya menuju ke Eropa, menjemput istrinya, maka dia merenungkan firman Tuhan. Lalu dia bisa mengarang satu lagu yang judulnya It's Well With My Heart. It's Well With My Soul. Jadi kalau kita terjemahan bebas, secara artinya tenanglah jiwaku menjadi tenang, katanya gitu loh. Tetapi saudara, penderitaannya banyak. Karena dia berpikir, dia melihat bahwa penderitanya dia bukan bergembira, dia bukan tenang di dalam penderitanya, tetapi dia tenang di dalam Tuhan. Haleluya. Nah saudara, kita melihat bahwa bagaimana kita bisa menenangkan jiwa kita. Kita menyelaraskan roh kita dengan jiwa kita. Itu di dalam firman Tuhan yang berkata, hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara bisa pilih yang mana saudara mau percaya. Apakah hati yang gembira atau semangat yang patah? Karena Tuhan memberikan kita free will, kehendak bebas. Saudara mau percaya atau tidak percaya, Tuhan tidak melarang, Tuhan tidak memaksa saudara. Karena saudara tidak dibikin seperti robot yang mengikuti keinginan Tuhan. Tuhan memberikan saudara hak istimewa, yaitu bisa percaya, bisa tidak, yaitu free will. Di dalam kitab Kejadian, Hawa itu dia digoda oleh iblis. Iblis bilang, semua pohon ini, semua buah ini kamu tidak boleh makan. Dia berkatakan, Tuhan bilang boleh, kecuali buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, kalau kamu makan itu, maka kamu akan seperti Tuhan, katanya. Tapi Hawa menjadi tergoda. Dan dia melihat itu bagus, dia makan, dia kasih suaminya. Apakah Tuhan nggak tahu? Tahu. Apakah Tuhan tidak bisa melarang, atau Tuhan tidak bisa menampar tangannya sehingga buah itu jatuh? Bisa. Tetapi Tuhan tidak mau melakukan itu karena Tuhan memberikan free will kepada Hawa dan Adam. Nah, kita juga demikian. Tuhan memberikan free will kepada kita sehingga kita mau percaya hati yang gembira adalah obat, atau semangat yang patah mengeringkan tulang. Haleluya. Bila firman ini memberikan kekuatan kepada kita. Apa ringkasan daripada firman ini? Ringkasan dari firman ini ialah dengan kematian Yesus dan kebangkitan, maka kita sudah memperoleh segalanya. Maka kita tidak bisa takut. Tetapi kenapa kita bisa takut? Karena ada psikosomatis corona itu. Nah, bagaimana kita menghilangkan itu? Yaitu dengan menyelaraskan jiwa kita dengan roh kita. Sehingga kalau jiwa kita sehat, maka tubuh kita sehat, keadaan kita juga sehat. Caranya bagaimana? Ada satu firman, hati yang gembira adalah obat, dan semangat yang patah mengeringkan tulang. Kita pilih yang mana? Kita pilih hati yang gembira. Nah, semoga firman ini memberikan kekuatan kepada saudara. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas ibadah kami pada pagi hari ini. Allah Roh Kudus, Engkau yang memberikan pewahyuan itu kepada kami, sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu. Kami akan mengerti dengan firman ini dengan jelas ya Bapa, karena itu Engkau yang memberikan pewahyuan itu. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami di Tangerang City Blessing, agar mereka semuanya dipagari oleh sinar kemuliaan Tuhan, sehingga tidak ada satu celah apapun yang bisa dimasuki oleh kuman coronavirus. Kami semuanya berada dalam keadaan sehat. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya.